Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pengenalan software MATLAB. Jadi MATLAB ini merupakan singkatan dari Matrix Laboratory teman-teman. Dan software MATLAB ini banyak digunakan untuk melakukan komputasi atau perhitungan dalam jumlah yang besar. Nah, di kalangan akademis ini tentunya software MATLAB ini akan sangat bermanfaat, apalagi untuk pengolahan data dalam jumlah yang banyak. Bagi teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir dan membutuhkan pengolahan data dalam jumlah yang besar, maka bisa menggunakan software MATLAB ini, teman-teman. Nah, sebelum menggunakan software MATLAB ini, teman-teman minimal pernah belajar bahasa pemrograman, entah itu C, C++, ataupun Java, atau bahasa pemrograman lainnya. Kalaupun teman-teman belum pernah belajar bahasa pemrograman sama sekali, tidak usah khawatir, karena software MATLAB ini sangat bersahabat sekali dengan penggunanya. Tapi ketika kita mengkombinasikannya dengan teknik programming, maka proses pengolahan data pada project kita itu akan menjadi lebih cepat, teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengenalkan tampilan jendela pada software MATLAB R2018A. Jadi pada software MATLAB ini teman-teman bisa lihat ada yang namanya current folder, kemudian ada command Windows, kemudian ada workspace, kemudian ada command history. Jadi current folder ini memberikan informasi mengenai project-project yang telah kita buat dan kita simpan di PC kita. Jadi lokasinya akan diketahui oleh si MATLAB ini dengan cara kita klik browse for folder. Kemudian kita cari folder utama dari project-project yang telah kita buat dengan menggunakan MATLAB ini. Nah, saya menyimpannya itu di dokumen, kemudian di folder MATLAB, dan kita select folder. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah project-project yang telah saya buat. Jadi, MATLAB ini sangat membantu sekali. Misalnya teman-teman ingin melakukan revisi terhadap project teman-teman, teman-teman tinggal pilih project mana yang harus direvisi, tanpa harus teman-teman mencari-mencari lagi. Jadi teman-teman cukup membuat folder utama, di mana di dalam folder utama itu banyak sekali folder-folder yang dibuat oleh teman-teman, terutama untuk project teman-teman sendiri. Jadi MATLAB ini sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua adalah command window, teman-teman. Command window ini berfungsi untuk menuliskan script atau sebagai editor. Jadi, tetapi penulisan script pada command window ini tidak terlalu banyak, teman-teman. Artinya bahwa penulisannya itu hanya sebatas uji coba saja, teman-teman. Tapi untuk penulisan script sampai dengan ribuan baris, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya M-file. Karena ketika kita menggunakan di command window, itu akan tidak efisien. Kemudian ada workspace, teman-teman. Jadi workspace ini tempat penyimpanan variabel dari program yang telah kita buat. Jadi ketika kita membuat suatu program, kemudian kita run program tersebut, maka akan banyak variabel sekali. Akan banyak variabel yang dikeluarkan oleh si program yang kita run tadi, teman-teman. Nah, workspace ini berfungsi untuk menyimpan variabel, teman-teman. Juga nilainya, volumenya. Ataupun ketika kita menuliskan sesuatu di command window, kemudian akan tersimpan di workspace juga. Kemudian command history, teman-teman. Command history ini untuk merekam aktivitas dari script-script yang kita tulis pada command window, teman-teman. Selain itu, teman-teman, kita pun harus tahu apabila current folder, command window, workspace, command history ini tiba-tiba menghilang karena kita tidak sengaja mengklik yang kita tidak tahu, kita bisa memunculkannya kembali, teman-teman. Itu dengan cara kita klik layar, teman-teman, tinggal kita pilih di sini, teman-teman. Jadi kalau kita klik current foldernya hilang. Kemudian kita ingin munculkan kembali, kita current folder lagi. Nah, teman-teman juga bisa memindahkan ini, geser-geser kanan, kiri. Nah, tampilan seperti ini sebenarnya ini tergantung dari setiap pengguna masing-masing, teman-teman. Dari setiap pengguna masing-masing, teman-teman. Nah, kita bisa juga mengeluarkan si current folder ini dari si tampilan jendela utama MATLAB dengan cara klik tanda panah yang ada di pojok kanan, kemudian pilih undock. Maka secara langsung dia akan keluar dari jendela utama. Dan kita bisa menggabungkannya dengan jendela utama dengan cara klik dock. Sangat membantu sekali kan, teman-teman, dalam menuliskan, dalam membantu kita membuat project-project kita. Ya, kita bisa juga undock yang workspace. Karena di sini sangat kecil ya, teman-teman. Tapi ketika kita undock, ukurannya jadi gede.
Jadi di sini di workspace ini memberikan informasi yang banyak sekali teman-teman. Ada namanya, nama variabel, nilainya, ukurannya, byte, kelasnya. Ini adalah nilai maksimalnya, nilai minimalnya, maaf. Kemudian nilai maksimalnya, kemudian rank, kemudian mean, kemudian median, standar deviasi, kemudian variasinya. Jadi ini benar-benar bisa digunakan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tugas akhirnya banyak menggunakan rumus, maka sangat cocok sekali untuk menggunakan MATLAB. Kemudian, ketika kita ingin menuliskan script dalam jumlah yang banyak ya teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya mfile. Dengan cara ketikkan edit pada command window, kemudian kita tekan enter. Maka akan muncul. Ini namanya adalah editor teman-teman. Nah, editor ini kita bisa gabungkan juga ya teman-teman si editor ini dengan jendela utama dengan cara dock. Dan kita bisa menambahkan lagi di sini teman-teman. Tambah. Jadi misalnya ini tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Jadi kita tidak perlu melihat di tampilan jendela Windows kita ya. Karena mungkin bisa jadi ketika kita undock di editor ini, kalau kita pilih undock kayak gini, maka ini akan tergabung menjadi satu teman-teman. Untitled 8, Untitled 9, Untitled 10 akan jadi satu. Tetapi akan berbeda lagi teman-teman ketika kita klik yang undock Untitled 8. Jadi yang keluar dari jendela utama cuma Untitled 8. Dan kalau kita undock lagi Untitled 9, maka Untitled 9 akan keluar. Kalau keluar kayak gini kan nggak enak ya teman-teman. Banyak sekali nanti di sini di jendela Windows kita tampilan seperti itu. Maka dari itu teman-teman kalau kepengen dipisahkan dari jendela utama, maka teman-teman klik undock saja. Klik undock saja. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman ya ketika menuliskan script dalam jumlah yang banyak, ribuan ataupun sampai jutaan. Kemudian selanjutnya adalah perintah-perintah dasar yang ada di MATLAB teman-teman. Jadi perintah-perintah dasar dalam MATLAB itu berkaitan dengan yang namanya dunia matematis teman-teman. Jadi MATLAB ini sangat sederhana sekali teman-teman. Ketika menuliskan variabel ya teman-teman, kita tinggal tuliskan saja tanpa harus kita mendeklarasikannya terlebih dahulu. Jadi kan kalau kita menggunakan bahasa C atau C++, kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Apakah ini tipenya int, tipenya float, tipenya double. Tapi di MATLAB tidak teman-teman. Jadi kita tuliskan variabel A sama dengan 10. Kemudian kita tekan enter. Maka yang muncul adalah A sama dengan 10 langsung teman-teman. Dan perintah-perintah yang kita tulis di command window otomatis akan terekam teman-teman di command history. Dan juga kita bisa melihatnya di workspace juga teman-teman. Nah, di workspace pun akan terekam teman-teman. Ini ada size-nya teman-teman, ukurannya 1x1. Kemudian ketika kita menuliskan A sama dengan 10, kemudian diakhiri titik koma, maka tidak akan keluar outputnya teman-teman. Tidak akan keluar outputnya. Jadi kalau diakhiri tanda semikolon atau tanda titik koma, maka outputnya tidak akan keluar. Tapi kalau tanpa tanda semikolon atau titik koma, maka outputnya akan keluar teman-teman. Nah, ketika kita ini adalah numerik ya teman-teman, adalah variabel numerik. Kemudian untuk stringnya ini sangat mudah sekali teman. Variabel, kita tinggal tulis ini teman. Ini variabel. Nah ini teman-teman variabel. Kita tinggal tekan enter teman-teman, maka keluar. Ini mudah sekali ya kan teman-teman. Di MATLAB ini tidak mempersulit kita dalam kita menuliskan script-script. Kemudian MATLAB ini teman-teman, ini berkaitan dengan yang namanya matriks. Matriks kan itu adalah memiliki baris dan kolom ya teman-teman. Makanya di sini ada size teman-teman. 1 kali 8. Ini barisnya 1, kolomnya 8 teman-teman. Kolomnya 8 teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman membuat matriks? Jadi kalau kita tuliskan A sama dengan 10,
Ini namanya vektor. Jadi vektor itu adalah matriks yang ukurannya 1 kali 1, barisnya 1, kolomnya 1, itu namanya vektor. Tetapi kalau ukurannya 1 dikali n, artinya barisnya 1, kolomnya 2, 3, 4, 5, itu namanya vektor, teman-teman. Kalau A sama dengan 10, ini namanya skalar, teman-teman. Tapi kalau kayak gini namanya vektor. Namanya vektor. Jadi barisnya 1, kolomnya bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau barisnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, kolomnya 1. Bisa juga ukurannya adalah n dikali m, 2 dikali 3, 4 dikali 4, 5 dikali 5. Jadi untuk membuat matriks, teman-teman, di MATLAB itu sangat sederhana sekali. Nah, ini adalah ukurannya, teman-teman. Ukurannya akan terlihat di workspace 2 kali 3. Kita bisa juga, teman-teman, melakukan yang namanya perkalian matriks. Melakukan namanya perkalian matriks, penjumlahan matriks, dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti di video yang lainnya ya, teman-teman, untuk penjelasan lebih detail mengenai matriks. Nah, kemudian kita ingin menghapus nih, teman-teman, skrip-skrip yang kita tulis pada command window, kita cukup ketik clc, otomatis terhapus. Tapi di workspace itu belum terhapus. Kalau workspace-nya pengen terhapus, kita ketikkan clear all, teman-teman. Terhapus. Command history-nya ingin kita hapus ya, teman-teman, kita tinggal klik ini nih, clear command. Pilih yang command history, yes, maka akan terhapus, teman-teman. Kita clc lagi, teman-teman. Nah, biar command Windows-nya bersih. Kemudian di software MATLAB ini juga mengandung perintah matematis, teman-teman. Ada fungsi matematikanya, teman-teman, matematisnya. Misalkan kita ingin menggunakan sin ya, teman-teman. A sama dengan sin pi dibagi 2. Jadi kalau perintahnya adalah sin ya, teman-teman. Sin ini berarti kita menggunakan radian, teman-teman. Jadi pi dibagi 2 artinya 180 dibagi 2, teman-teman. Hasilnya ada 90. 1. Tapi kalau kita ingin menggunakan angka ya, teman-teman, kita menggunakan sin D. Ini artinya degree, teman-teman, derajat. Kita klik, ketikkan 90, kemudian tekan enter. 1. Dan kita bisa menggunakan ya, teman-teman, menggunakan whos A. Ini memberikan informasi mengenai si variabel A. Namanya A, size ini byte-nya class level. Sebenarnya kita bisa lihat juga di workspace ya, teman-teman. Tapi kita juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan whos A. Dan jika kita tidak tahu penulisan dari komen si sin ini, gimana informasi dari si perintah sin ini, kita bisa ketikkan help sin. Maka akan muncul, teman-teman, ini informasi mengenai si sin. Sign of argument in radians. Jadi kalau sin saja ini bentuknya radian, teman-teman. Bisa juga kita lihat asin. Asin berarti ini adalah arcsin ya. Kemudian sin ini dalam bentuk derajat, teman-teman. Dan masih banyak sekali ya, teman-teman, fungsi matematis. Kemudian ada fungsi yang namanya absolute APS ini 10. Jadi kalau nilai kita absolutkan, pasti bentuknya akan menjadi plus. Jadi kita bisa nuliskan seperti ini langsung, teman-teman, tanpa dalam bentuk variabel. Tapi nanti akan disimpan dalam variabel answer sama dengan 10. Nah, itu dalam bentuk matematis ya, teman-teman. Dan nanti program-program dalam MATLAB ini bisa kita kombinasikan dengan struktur kondisi if else, and kemudian ada switch case ya, percabangan, kita kenal dengan nama percabangan, kemudian dengan perulangan atau looping dengan teknik pemrograman lainnya. Kita bisa mengkombinasikan semuanya, teman-teman. Oke, teman-teman, apabila teman-teman ingin menutup software MATLAB ini, teman-teman bisa ketikkan di command window dengan perintah quit, kemudian tekan enter. Dan tunggu beberapa saat, maka secara otomatis software MATLAB akan menutup dengan sendirinya.
Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.